Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, jumpa lagi dengan Budi Prasetyawan Official. Siang hari ini 11.30, tepatnya hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025. Saya berada di Dusun Plakaran, Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Tentu bisa dilihat di belakang saya ini adalah tanaman bawang merah atau bahasa Jawanya berambang. Saya bersama Pak Sinten, Pak? Pak Arman. Pak Arman. Beliau memang berasal dari Brebes, kita datangkan sebagai tenaga ahli untuk mengembangkan budidaya tanaman bawang merah yang berada di Dusun Plakaran, Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Pak Arman, Ya, jenengan sudah berapa lama bertani bawang merah ini, Pak? ya sebenarnya sih kita ngomong dur ya enggak, rendah ya enggak ya. Ya ini kan istilahnya pekerjaan kita. Ya. Jadi ya boleh dikatakan kita sudah bertahun-tahun itu bertanam bawang itu. Oke, artinya ilmunya sudah Ya luar kepala. lumayan lah. Oke. Heeh. Oke, keren. Nah, ini tanaman yang keberapa, Pak, di sini, Pak? Ini tanaman yang ketiga kalinya ini. Di tempat ini? Heeh. Oke, kali ini tanaman yang ketiga kali ini jenis bawang merah apa? Ini jenis bawangnya ini bawang Bima. Nah, Heeh. oke. Apa kelebihan dari jenis bawang merah lainnya, Pak? Kalau bawang Bima itu anakannya itu nggak terlalu banyak. Oke. Jadi itu. untuk pertumbuhan pembesaran buah agak bagus. Lain dengan bibit yang yang lainnya. lainnya. Oke. Itu kelebihan dari Bima. Kemudian kalau untuk umur panennya, Pak, lebih Kalau cepat, lama? umur panennya itu standar ya. Standar berapa hari, Kalau Pak? kita lihat keadaan cuaca, Hmm. 50 paling minim itu 60 lah. Hari. 60 hari berarti kan 2 bulan. Dari tanam. Dari mulai tanam. Tanam pertama itu wujud bibit atau Iya bibit biji belum yang keluar tunas? belum tunas. Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi. Jadi hanya dengan waktu rentang 2 bulan atau 60 hari dari tanam bawang merah ini dipanen. Iya. Oke, Pak. Sekarang saya mau tanya, ini jarak tanamnya berapa, Pak? Ya kalau jarak tanam itu terkadang ada yang agak itu renggang, ada yang agak rapet. Kalau ini berapa Kalau senti yang kira-kira nih, Pak? Ini paling ya sekitar 15-an lah. 15 gitu. cm ya. Jadi jarak tanam 15 cm, 15 cm. Oke. Tempat ini ada berapa luasan ini, Pak? Ini kalau enggak paling 4.000. 4.000. Nah, 4.000 meter persegi. Kemudian dibuat apa ini? Gulo-gulo ya. Bedeng-bedeng. Ini namanya bedengan Oke. kalau daerah sini, Oke. tapi kalau daerah saya kan itu suatan gitu. Fungsi dari bedengan sendiri untuk apa, Pak? Ya ini kan istilahnya untuk apa pencegahan masuknya air. Oh, jadi memang harus kisat gitu ya? Oh, harus poros gitu ya? Iya. Oke, jadi maksud tujuannya itu. Iya. Kalau ada air-air ini ada maksud tujuan enggak? Nah ada ini kan kita dibikin selokan kayak begini kan maksudnya biar airnya nggak naik ke atas. Kedua untuk kita siram-siram bawang gitu. Jadi fungsi bedengan untuk selokannya ini ada 2 dikandung maksud. Jadi posisi bedengan ini biar selalu poros ya, selalu poros. Kemudian air itu juga untuk menyiram. Jadi siramnya juga rutin, tapi diharapkan poros ya. Oke. Nah, Pak, kalau 4.000 meter persegi, kemudian dikurangi dari apa ini selokan-selokan, itu berapa persentasenya, Pak? Paling ya kalau untuk tanamannya itu paling ya sekitar
ya 90-an paling enggak. Kalau kita ngomong tuh apa ya bahasanya, 3/4 sepertiganya lah gitu. Oh, jadi luasan itu sepertiganya untuk bedingan, untuk selokannya. Iya, untuk bikin selokannya. Nah, dari 400 meter persegi, kemudian 1/3-nya untuk bedengan, berarti sekitar 1/3 dari 41, berarti sekitar 3,2 meter persegi bersih ya. Itu ada berapa jumlah bibit ini Pak, semua Pak? Kalau bibit ini ya itu yang tadi saya katakan, kalau agak rapet tanamnya itu ya sekitar 4,5 kintal. Oke, ini berarti 4,5 kintal itu. Oke, termasuknya ini rapet ya Pak? Iya. Oke Pak, sekarang dari pembuatan bedengan atau pengolahan tanah, apa saja yang dilakukan? Ya terutama bikin selokannya itu ya yang dibutuhkan ya tenaganya. Oke, maksudnya untuk pupuknya, kemudian untuk penggemburan tanahnya itu pakai apa aja Pak? Itu kalau saya dari awal itu pakainya pupuk TS. TS sama apa itu ya, TS sama Posca nggak apa-apa lah. Itu setelah sudah jadi bedengan terus ditabur. Oke, terus berapa hari dari penyemaian pupuk ini kemudian siap tanam? Nunggu atau langsung? Paling kalau ya tergantung, kalau kita tanahnya udah kering, paling ya dari awal saya bikin bedengan itu paling enggak ya setengah bulan lah baru kita mau tanam. Oke, mau tanam. Nah, sekarang mulai ke tanam. Penanaman itu berupa biji bawang merah, betul ya? Iya. Kemudian diceblok-cebloknya atau ini dikuak-kuak Pak? Enggak, jadi ini semuanya ini kan tanah sudah kosong ini ya, ditaruh. Lalu nanti saya kalau tanahnya agak kering kita siram. Oke, biar nanamnya itu enggak terlalu keras tanahnya. Oh, berarti dicebloknya gitu ya, jawabannya Oke. Nah, terus setelah ditunas biji ini ditanam, itu berapa hari mulai bertunas Pak? Kalau paling enggak ya 10 hari lah baru kelihatan pucuk daun. Oke, pucuk daun 10 hari. Selama 10 hari itu ada pemupukan atau penyiraman apa yang dilakukan? Ya ada. Ya untuk penyiraman sih ada, setiap hari harus kita siram. Paling enggak ya 2 hari sekali. Kalau pupuknya? Kalau pupuknya kita paling enggak ya 12 atau setengah bulan baru kita mupuk. Oke, 10 hari. Berarti bisa dilihat ketika 10 hari itu tunas itu tumbuh atau tidak tumbuh, begitu ya Pak ya? Iya. Ketika tidak tumbuh Pak, misalnya seperti ini, sing tumbuh mung separuh nih, ada sulam lagi enggak? Enggak. Kalau yang belum pada tumbuh itu kita lihat bawahnya kayak apa. Nah kalau masih agak rapet, kita potong ujungnya. Istilahnya disunat. Nah, iya. Oke, terus itu memang untuk mempercepat proses tumbuhnya tunas itu. Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, jadi sudah komplit ya tadi bagaimana cara penyiapan lahan, kemudian penanaman, termasuk pemupukan. Nah, pemupukan pertama setelah bertunas Pak, umur berapa Pak? Ya itu umur setengah bulan. Setengah bulan. Ya? Kita pakai pupuknya paling ya dari awal itu PS sama Posca. Oke. Kalau enggak ya sama apa tuh Mutiara. Oke. Nah Pak, dari tunas sampai panen itu kira-kira dibutuhkan pupuk seberapa untuk tanaman 4,5 kintal ya? Paling enggak kita kalau setiap mupuk itu paling ukuran tanah yang sekaya gini tuh yang sudah ini paling kita itu pupuknya 1 kintal sampai panen itu? Enggak, setiap mupuk saya itu 1 kintal. Nah, kemudian kalau sampai panen habis berapa kintal? Berarti kalau kita kan mupuk sampai 3 kali 4 kali. Kalau kita mupuk 1 kali mupuk 1 kintal, berarti kalau 4 kali berarti 4 kintal. Oke, jadi memerlukan pupuk sekitar 4 kintal ya. Nah, jenis pupuknya satu macam atau beberapa macam? Ya ada 4 macam. Gitu. Seperti Mutiara. Perbandingannya?
perbandingannya ya 25 kalau mutiara saya 25, terus nanti kalau saya butuhkan pupuk blower juga paling itu 30. Pokoknya kita jumlahnya 100 ya. Jumlahnya 100 4 kali. Oke, sekarang tanya panennya Pak. Dari modal 4,5 kuintal bibit itu segini ini panen berapa ton Pak? Ya paling minim 4 ton. 4 ton. Minim. Kemarin 2 kali kemarin seperti itu. Iya. Oke. Jadi dengan modal 4,5 kuintal bibit menghasilkan 4 ton hasil panen. Iya. Nah, ngitungnya ton itu ketika manen gini atau tunggu berapa hari ditimbang? Karena kan beda Pak, basah dan kering. Kalau basah kan istilahnya kalau orang pemuat itu ya. Nah, kalau kita mau dikeringkan ya paling 3. Ngitungnya kalau sudah kering. Gitu. Itu 4 ton itu sudah kering. Oke, sahabat desa, sahabat kreasi sudah komplit. Nah, tentu penasaran, Anda yang ingin melihat lokasi boleh main ke sini atau bisa saja ke Dusun Lakaran dengan Pak Bosnya dengan Lek Giman ya? Pak Arman. Pak Arman dengan beliaunya, ownernya Lek Giman. Kebetulan isi omku. Nah, mudah-mudahan tayangan ini juga menjadi satu literasi dan bagi Anda yang ingin mencoba nandur berambang bisa belajar ke sini ya Pak. Siap ya Pak? Bayar piro Pak? Orang bayar gratis. Jadi kita ingin mengedukasi masyarakat untuk benar-benar ketahanan pangan ini bisa hidup di pelosok desa. Salam Perdesa. Matur suwun.